Bangga, ITS pamer desain mobil listrik, sindir telak BEM UI dengan desain memenya. Penulisnya Alif. Kebanyakan peraturan kita pusing sendiri. Fleksibilitas itu yang paling penting. Kecepatan itu yang paling penting. Di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Lewat cara saya. Seakan tak kapok dengan meme kekanak-kanakan yang disindir habis netizen. BEM UI kini malah provokasi aksi turun ke jalan seperti tertulis di laman resmi Twitternya. Di lain pihak, mahasiswa ITS dalam diam menghadirkan desain mobil listrik SUV dengan spesifikasi mumpuni. Padahal kalau para mahasiswa dari kampus ternama berlomba-lomba menghasilkan karya yang berkontribusi bagi bangsa, sudah lama negara ini bisa bersaing dengan teknologi. Tapi racun politik, oposisi dan partai sapi telah meracuni pola pikir anak bangsa, hingga menghasilkan generasi penerusnya yang benci pada pemerintahannya sendiri. Lebih jauh, mereka malas berinovasi dan lebih suka nyinyir politik. Bukannya kita tak suka mahasiswa dengan pemikiran kritis, tapi kalau nyinyirnya serupa dengan oposisi, lantas apa bedanya kaum intelek dan orang biasa? Bolehlah mereka kritis jika ada hambatan regulasi untuk pengembangan riset, penelitian, dan sebagainya. Di luar itu, rasanya tak elok wadah BEM dibuat penyaluran kebencian politik, apalagi mengarah ke anti kebinekaan dan anti Pancasila. Semoga artikel mengenai inovasi mahasiswa ITS ini bisa sedikit membuka mata mereka untuk berani bersaing secara sehat di bidang teknologi. Namanya Universitas Indonesia. Harusnya jadi terdepan dalam riset yang memiliki social impact yang luas, bukan malah jago provokasi. Sebelumnya, seperti dilansir detik.com, persaingan mobil listrik sudah mulai merambah ke tanah air. Kali ini giliran mahasiswa Institut Teknologi 10 November atau ITS unjuk gigi dengan memperkenalkan desain mobil listrik yang memadukan kaidah engineering dari sisi mekanik, elektrik, serta desain eksterior dan interior mewah. Hasilnya boleh diadu. Desain mobil listrik karya mahasiswa ITS ini dinilai bakal cocok untuk menjadi kendaraan urban yang dikendarai sehari-hari. Dalam siaran resmi yang diterima Detik Oto, mahasiswa Institut Teknologi 10 November yang tergabung dalam tim Sakmolina dengan beranggotakan Muhammad Haikal Safi, Ian Rehan Junior, Fareza Aziz Taruna, Fikri Yubi Fertomo, Rema Agi Magiza, Muhammad Rumi Latif, Fahri Humaidi, Tengku Rafli Rizkulo, Riki Rizkyandra, dan Ataharik Ardiansyah memperkenalkan desain mobil listrik bergaya compact SUV yang disapa Ideora. Ideora dapat menjadi kendaraan pelepas penat di akhir pekan karena aman dan nyaman untuk digunakan. Melalui karya ini, kami ingin membuat suatu gebrakan terhadap dunia riset kendaraan listrik di Indonesia, ujar Ketua Tim Muhammad Haikal Syafi. Haikal menambahkan, Ideora dirancang menggunakan kaidah V-shape diagram dengan melalui fase review terhadap literatur yang telah ada, kebutuhan pasar, hingga ide-ide menarik dan potensial yang menjadikan Ideora sebagai kendaraan ramah lingkungan yang cocok dikendarai di Indonesia. Dilanjutkan dengan merencanakan riset terhadap sasaran berkaitan dengan desain tema, model mobil, serta spesifikasi mesinnya. Kemudian dilakukan pembuatan desain mulai dari konsep, mesin, layouting, hingga akhirnya dihasilkan suatu desain akhir. Perancangan desain ini dilakukan dari segi chassis atau kerangka, bodi interior, keamanan mesin, dan sistem power control, ucap Haikal. Berikut spesifikasi Ideora. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri dan karya anak bangsa yang patut diapresiasi. Bukan semata karena saya juga lulusan sana. Tapi kabar inovasi mahasiswa memang tak menarik diberitakan ketimbang berita politik. Terinspirasi dari netizen yang mengunggah berita tersebut dan membandingkan dengan karya BEM UI, saya juga ikut memberitakan pencapaian yang pantas dihasilkan oleh mahasiswa. Memang tak semua kebijakan pemerintah sesuai keinginan banyak pihak, tapi setidaknya harus ada pemikiran berimbang. Mereka yang menolak Undang-Undang Omnibus Law lantaran karena alasan lingkungan, tapi juga ikut menolak subsidi BBM dicabut. Padahal, kenaikan bahan bakar diharapkan menurunkan emisi karbon dioksida, yang tentunya baik untuk lingkungan. Makanya, tak semua kebijakan pemerintah berdampak buruk. Andai kata BEM UI berpikir maju ke depan, salah satu kebijakan produksi baterai untuk kendaraan listrik di 2024 nanti bisa dijadikan peluang inovasi teknologi. Apalagi UI juga menyediakan jurusan dan program yang tak terbatas hanya di teknologi. Mungkin inovasi dari mahasiswa komunikasi
bisa digunakan untuk membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kendaraan listrik. Ini kalau mereka mau berpikir maju seperti mahasiswa ITS, bukan berpikir di tempat seperti Partai Mangkrak, Rocky Gerung, dan lain sebagainya. Begitulah kura-kura.